Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriani, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dawah Wal Irsyad Sidendeng Rapa. Saya mengambil program studi Pendidikan Agama Islam dan sekarang berada pada semester 3B. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah anti korupsi dengan judul materi yaitu upaya pemberantasan korupsi. Ada yang berpendapat bahwa upaya paling tepat untuk memberantas korupsi yaitu menghukum pidana seberat-beratnya para pelaku korupsi. Ada juga yang berpendapat bahwa bekal pendidikan, termasuk pendidikan agama, memegang peranan yang sangat penting dalam memberantas korupsi. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa untuk mencegah korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Nah, seperti apa itu? Tidak ada jawaban yang tunggal atau sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang sedemikian masif di suatu negara. Ada yang mengatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut yang menggerogoti perekonomian suatu negara secara perlahan tapi pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek di dalam kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan apapun, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat, serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang semuanya harus dilakukan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Lalu, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Beberapa upaya pencegahan yang tengah dilaksanakan saat ini yaitu: yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi; yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik; yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan manusia; yang keempat, pembuatan instrumen hukum; serta yang kelima, monitoring dan evaluasi. Upaya yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui, di negara kita ini, Indonesia, ada suatu lembaga yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat sebagai KPK. Nah, KPK ini telah eksis di negara kita sebagai sebuah lembaga anti korupsi yang kokoh dan kuat sejak 2003. KPK telah melaksanakan strategi perbaikan sistem dan juga strategi edukasi dan kampanye. Perbaikan sistem ini dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Nah, upaya yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Hal ini diperlukan agar publik mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan terutama sesudah menjabat. Nah, upaya yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bagian yang pertama, masyarakat hendaknya mempunyai akses untuk mendapat informasi, karena itu harus dibangun sistem yang memungkinkan masyarakat untuk dapat meminta informasi kepada pemerintah terkait kepentingan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi serta pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk meningkatkan hal tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi mengenai apa itu korupsi dan dampak serta cara memerangi korupsi. Kampanye ini harus dilakukan di ruang publik melalui media cetak maupun elektronik serta seminar atau diskusi. Bagian selanjutnya yaitu menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang serta bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan harus mudah dilakukan, misalnya melalui telepon, SMS, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebebasan media
baik cetak maupun elektronik, dalam menginformasikan bahaya korupsi adalah penting dalam pencegahan korupsi. Selain berfungsi sebagai media kampanye anti korupsi, media juga efektif untuk melakukan kekuasaan terhadap perilaku pejabat publik. Selanjutnya, keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang disingkat LSM, yang dimana ini berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen, juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Nah, bagian selanjutnya dengan menggunakan electronic surveillance, sebuah perangkat untuk mengetahui data yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Upaya yang keempat yaitu pembentukan instrumen hukum. Instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ada juga telah didukung dengan instrumen hukum lainnya. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Hormon, serta undang-undang lainnya. Selain daripada itu, untuk dapat mencegah korupsi diperlukan produk hukum berupa kode etik atau Code of Conduct agar tercipta pejabat publik yang bersih, baik itu pejabat eksekutif, legislatif, ataupun aparat lembaga peradilan. Nah, upaya yang terakhir atau upaya yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatan serta menilai strategi mana yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas korupsi. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi singkat tentang upaya pemberantasan korupsi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.